Oke guys, selamat datang di channel Hazran Aziz. Dan kali ini kembali lagi ya kita dengan konten podcast nganggur atau podgur. Nah, hari ini saya akan membawakan salah satu topik yang mungkin kita trending kali ya. Adaptasi yang tidak sesuai ekspektasi. Jadi saya membawa topik ini tak terlepas lagi dengan beberapa kasus yang bisa disebut animenya bau beritanya masih hangat kayaknya ya di Instagram tuh, di situs My Anime List atau Mall. Ternyata TBT atau The Beginning After the End telah masuki dinobatkan lah ya masuki sih dinobatkan sebagai anime terburuk sepanjang masa ya. Anime terburuk sepanjang masa. Dan kita tuh kayak waduh, udah kayak asumsi orang tuh udah kayak gimana gitu loh. Jadi kayak udah gak ada yang bisa dipungkiri lagi lah, karena kan juga di episode 1 dia sebenarnya bagus di situ, ngejelasin kayak karakter siapa kan, ini siapa bapak ibunya kan. Cuma pas udah masuk ke episode 3, nah itu udah mulai tuh ngawur kan si aturnya kan, jatuh itu ya, jadi digubungin bandit, mereka kan bisa kabur kan, nggak bisa menang kan, karena si atur itu punya ibunya ngandung gitu kan, disuruh kabur sama bapaknya ya kan. Nah, cuma pada saat dia terhempas oleh serangan dari musuh, dari bandit tuh ya kan, itu kayak jelasin tuh bagaimana dia diselamatkan oleh siapa, apakah diselamatkan oleh hewan atau apa manusia kan. Nyata pas episode 4 udah bangun-bangun udah di gua ketemu makhluk apa tuh, monster atau skeleton tuh, udah kayak skeleton di Overlord gitu loh. 1 hour later. Maksudnya ya speknya kayak Overlord, maksudnya kayak aneh. Cuman ya mereka bisa bicara sih, itu yang ngebedain. Oh, Overlord kan cuma kayak gak kepala doang gitu. 20 minutes later. Oke, masuk lagi ke topik TBT ya. Ya dia tuh sebenarnya pengen jadi Mushoku Tensei guys. Kalau mau agak saya kritik dikit lah ya, dia mau kayak Mushoku Tensei yang lebih notabene tuh dengan menggunakan agu namanya slow pace dan juga fast pace kan. Kalau fast pace kan lebih cepat gitu kan, jadi langsung tiba-tiba udah kayak gimana gitu kan. Jadi dia fast pace tuh, tapi juga pengen slow pace juga, jadinya bingung kan antara dia mau memasukkan alur cerita yang lebih cepat atau lambat gitu. Kalau Mushoku Tensei kan udah di-decide di season 1 slow pace gitu, terutama kan perjalanannya Rudeus untuk capai tempat si keluarganya Eris tinggal lagi kan jauh tuh, butuh 3 tahun atau 2 tahun atau lebih kan kalau nggak salah. Nah itu. Nah sementara kalau TBT atau The Beginning After the End tuh maunya lebih pengennya slow pace juga, tapi apa mungkin karena si studio Eket juga pengen ngejar jam tayang atau nggak mau revealing komik kayak detail-detailnya, jadinya udah langsung di si atau diselamatin gitu loh. Makanya itu yang agak membingungkan juga gitu. Kita tuh yang nonton tuh udah langsung bingung di episode keempat itu gitu, yang bikin puyeng juga gitu loh. Nah juga yang episode keempat itu lagi, kok si Sylvia atau si yang nyelamatin Atur ini, yang tadi saya bilang yang kayak bentuknya kayak monster terus kayak skeleton itu, dia kan bentuknya kayak naga. Cuman yang membuat saya bingung, kok dia tiba-tiba tahu kok kita itu adalah si reinkarnasi dari masa lalu kan, si Grey-O ini kan. Nah itu membingungkan aja, agak membingungkan guys. Itu aja sih untuk yang TBT, karena Studio Echan nih agak mengecewakan ya, karena dulu mereka nge-share anime Date Bayo ya, yang potongan 5 detik itu bagus loh. Udah mau ini kan, udah masuk ring gitu, tiba-tiba langsung dihajar aja 5 detik, gila. Ini mengecewakan guys. Jadi agak kayak gimana gitu, kita tuh kayak berharap lebih, karena juga kan the second coming dari anime kedua setelah Solo Leveling yang mengambil komik manhwa kan itu loh. Padahal Solo Levelingnya aja dipuja-puja, terus juga emang mencapai target dan juga
mengadaptasi baik di anime maupun dengan komik dengan sangat akurat gitu loh. Bahkan saya aja yang baca Solo Leveling aja paham betul itu akurat itu namanya. Terutama yang adegan animasi Jinwoo tuh masuk ke dalam Red Gate ya, yang ketemu sama elf yang itu, elf musim salju, itu bagus itu, sesuai sama yang di komiknya juga. Saya juga lihat. emang mau apa bikin second coming tuh gagalnya di situ tuh. A few inches later. Jadi kan topiknya debate sebagai topik utama kita kali ini dalam adaptasi yang tidak sesuai ekspektasi, tapi juga ada beberapa anime nih guys yang juga mengalami perilisan yang kayak trailernya tuh kayaknya menggugah gitu kan ya, kayak bakal ada sesuatu yang baru nih gitu kan, tapi tahu-taunya tidak sesuai lagi dengan ekspektasi kita, malah dibikinnya jadi kayak mengecewakan gitu, terutama Isekai Skill yang bener-bener memperjualbelikan ya, kalau kata orang-orang namanya istilahnya fan service kan lah ya fan service itu penting sih guys, agak penting untuk memperjualkan dan mempromosikan si gadis-gadisnya. Cuman kalau gadis-gadisnya juga lebih fokus ke fan service kayak gitu ya, berarti ceritanya mau dibawa kemana gitu loh, yang seharusnya si Yuya ngapain gitu kan dalam cerita itu, cuman nggak jelas aja. Jadi kayak setelah konflik dengan kakaknya Lexia, ujung-ujungnya dia ngelawan entitas apa tuh, nihil atau apa tuh. Iya, nah itu aneh aja, dia bikin cepet, terus juga si guru Usaginya juga dateng gitu. Wah, hancur tuh juga orang dari dunianya si Yuya, si Kaori masuk ke rumahnya Yuya, padahal kan nggak boleh masuk loh. Kayak istilah lu nggak boleh masuk rumah yang ada penghuninya tuh, tiba-tiba kok bisa masuk, nggak dikunci sama si Yuya. Aduh, Honda, ini emang anime macam apa gitu loh. Terus juga si Yuya nyelamatin Kaede tuh, yang waktu pas lagi temennya si si Kaede kan ya, nendang bola kalah Kaede, Yuya-nya nyelamatin gitu loh dengan nendang jak jauh. Ya elah, mau dibikin kayak lebay gitu, jatuhnya lebay guys, kesian jadinya, kesian. Makanya yang digadang-gadang bagus jadinya malah mengecewakan. Ya oke lah, kalau di season 2-nya diharapkan sih fokus cerita pasti, dan kedua please fan service-nya agak disedengin aja lah, dibalancing lah, jangan terlalu kenceng gitu loh. Atau kayak yang kata-kata lainnya ada adil dong, please lah. Lexia mah cuma kayak putih kerajaan juga, gue juga bisa anjir. Kesel banget deh gue. One pair of pants later. Untuk Isekai Skill ya seperti itu lah ya. Dan topik berikutnya lagi ya Isekai Shokan Nidome Desu ya, atau karakter utamanya si Setsu yang disummon kedua kalinya ke dalam dunia isekai ini aja tuh juga awalnya kan kayak wah menarik nih, dia dulunya udah punya pengalaman, berarti kan udah kayak siap-siap kan ada apa-apa. Ternyata bener dia memang lagi pas yang episode-nya dikasih tahu di beberapa episode dia ketemu sama siapa lagi lah, entah ketemu sama beberapa orang kayak Leviathan, terus Eruka dan juga Desas kan. Iya, kayak udah kelihatan lah Desas itu ras iblis, si Eruka tuh ras manusia, Leviathan tuh ya ras naga sebenarnya tinggal di laut. Dijelasin lah gitu lah. Kalau yang Isekai Nidome Desu masih agak mending dibandingkan ya tadi Isekai Skill tuh kata-kata yang non power, malah non yang nggak punya kemampuan, justru malah juga dijelaskan dengan background yang lebih gimana gitu loh, kayak gak enak gitu. Kalau ini kan kayak dijelasin pelan-pelan, tapi ya yang mengecewakan dari Isekai Nidome Desu ya tetap aja balik lagi ke karakter yang di villainnya, yaitu adalah Toma, yang merupakan teman yang tersummon ke dalam dunia isekai itu, dunia kedua bersama si Setsu untuk menertibkan untuk melawan bangsa iblis gitu, disterilkan lah tepatnya. Cuman Toma itu kepikat dengan suatu amulet atau artefak yang membuat pikiran dia tuh terobsesi untuk menghancurkan segalanya gitu loh. Jadi dia pengen bikin dunia yang dimana cuma dia dan juga Setsu doang. Itu yang membuat ceritanya jadi rumit sebenarnya gagal itu. Dan akhirnya pas yang Nidome Desu atau yang pas kedua kali di summon si Setsunya, makanya dia ingin mencari Toma, pas tuh kesempatan kan. Nah akhirnya mereka bertemu kembali dan akhirnya saling bertarung. Ya padahal pasti audiens kebanyakan dan termasuk saya pun juga nggak apa ya,
Thomas tuh mati aja udah, dia kan biang keladi gitu kan. Cuma malah dibikinnya menjadi diampuni lah dosa dia, dan akhirnya udahlah, jadi dia lebih mengabdi ke, bukan mengabdi sih, kayak lebih menjadi orang biasa dan juga mengontrol portal dimensi lah untuk bisa nge-send orang-orang ke dunia yang sebelumnya, dunia asal itu bumi gitu. Itu asal mengecewakan sih. Jadi kayak endingnya tuh setengah-setengah gitu loh. Endingnya setengah-setengah untuk istri Shokan Indonesia seperti itu. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Dan lagi untuk Deki Sokonai atau The Banished from Hero Lives ya, ada puisi itu si Priest itu membingungkan juga. Kan si Aren ini kan dia adalah pahlawan, dia direinkarnasi ke dunia selanjutnya karena dia dikhianati ya kan. Dia pengen, udah lah gue pengen hidup tenang gitu kan, dia pengen petualang mungkin kah, atau enggak pengen jalan-jalan mungkin kah gitu di dunia yang kedua ini. Cuman setelah dia diusir sama bapak sama kakaknya kan, adiknya atau lupa lah gue juga kakaknya tuh. Nah itu tuh seharusnya kan dia udah kayak udahlah gue bebas gitu kan, tapi ujung-ujungnya ada lagi beban si Santa atau putri kerajaan yang asal-asal ikutin si Aren terus si Ries itu. Jadi apa ya jadi beban, kayak nggak ngapa-ngapain, cuma kayak dia punya wewenang bahwa dia adalah putri kerajaan, tapi sudah cuma ngikutin si Aren aja kayak sampai episode 12 gitu. Terus juga si Leonhard Noel yang harusnya cuma blacksmith yang membuat pedangnya si Aren, tapi kok malah menjadi ratu dari para Last Elf itu. Dibilangnya dia adalah calon kan, kayak calon salah satu yang memang dipilih. Itu tuh nggak masuk akal aja, kayak terlalu cepet dan kayak ngada-ngada. Yang harusnya blacksmith ya blacksmith, yang maksudnya kayak Arisnya senjata, tapi ini malah dipaksa menjadi ratu elf. Itu nggak masuk akal guys, itu nggak masuk akal, dan itu bener-bener sangat mengecewakan aja, sangat mengecewakan. Makanya itu termasuk anime yang nggak jelas. Bahkan sampai ada orang komentar ya di situs komentarnya tuh, di situs streamingnya, sampai ada yang bilang kayak oh udah selesai ya, kayak udah dia tuh kayak tidur gitu loh. Ampun zaman sekarang nonton anime tuh ya. Pesannya sih guys ya, untuk konten kali ini, kalau nonton sebuah film baik Jepang ataupun juga Western ataupun juga Indonesia sekalipun, kayak kita tuh harus bisa jangan terlalu berekspektasi tinggi. Oke, berekspektasi tinggi itu penting supaya kita tuh kayak mengada-ngada kayak wah apa yang akan terjadi nih, kalau ternyata bagus nih kan. Tapi jangan terlalu berharap tinggi banget, karena kalau berharap tinggi banget ujung-ujungnya dibikin kecewa kan kasihan juga gitu. Iya. Ya, demikian untuk konten Podgur kali ini, guys ya. Terima kasih banyak atas partisipannya lah atau menyaksikan video ini. Jangan lupa like and subscribe channel Hazran Aziz ya, guys ya. Oke, dan dadah.